Salam para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, dimanapun berada. Pada paruh kedua ini, dalam tema menjadi pelayan semuanya, masih bersama Erik, Doni, dan Edo. Mari kita juga mendengarkan bacaan dari surat Rasul Yakobus, bab 3 ayat 16 sampai bab 4 ayat 3. Saudara-saudara yang terkasih, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling bergulat di dalam dirimu? Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta akan kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, Doni. Doni ini kan luar biasa ya. Melayani sesama mahasiswa, orang muda, ya kan, melayani kawan-kawan. Tetapi masih bisa menyelesaikan kuliah itu dengan tepat waktu ya. 3 tahun 9 bulan ya. Ya. Ini contoh yang harus jadi contoh ya, teladan. Jadi waktu itu diberikan sama, tapi masih bisa menjadi pengurus, bahkan ketua kan. Kita tahu beban ketua itu tidak mudah. Nah, bagaimana mendisiplinkan kuliah dengan mensinkronkan dengan pelayanan? Silakan. Baik, untuk itu sebenarnya saya juga tidak menyangka bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu, Bang. Iya. Jadi untuk mensinkronkan antara kuliah dengan pelayanan itu, yang mana kita harus fokuskan dulu mana yang lebih urgent, mana yang lebih penting dalam waktu dekat. Iya. Jadi misalnya ada semacam tugas-tugas kuliah ataupun skripsi yang harus dikerjakan dalam waktu dekat, itu duluan yang kita dahului Iya. daripada pelayanan yang misalnya setelah itu baru akan dilaksanakan gitu, Bang. Jadi lebih ke mana, lebih ke prioritas mana yang duluan akan kita kerjakan gitu, Bang. Iya. Baik, Erik. Doni tadi kan mengatakan prioritas ya. Sedangkan Erik sekarang ini kan ketua. Prioritas itu kan melayani ya. Melayani diri sendiri, melayani orang tua. Karena orang tua memberi biaya untuk kuliah itu tidak murah ya. Bahkan harus melayani kawan-kawan, melayani adik-adik, dan melayani juga pelayanan-pelayanan gereja yang membutuhkan Erik. Nah, bagaimana nanti dalam masa-masa studi ini mensinkronkan, apakah ada program-program yang dibuat yang realistis yang dapat dicapai dalam pelayanan itu? Silakan. Ya, baik. Jika mengenai pembagian waktu atau masalah yang mana prioritas dan segala macam, apalagi sekarang saya menjadi ketua, kalau saat ini, kalau pengalaman saya selama menjadi ketua bagi waktu kegiatan dan perkuliahan, tentu kita harus ingat tujuan utama kita di sini adalah kuliah. Dan bagaimana kita, alasan apapun itu, tidak boleh mengesampingkan kuliah kita, karena orang tua juga menunggu kita di rumah. Nah, jadi jika ada kegiatan, karena saya seorang ketua, saya juga tidak berdiri sendiri, ada wakil saya Edo, dan masih banyak lagi kawan-kawan pengurus dan yang lainnya. Jika misalnya suatu kegiatan itu tidak terlalu membutuhkan sosok ketua atau bisa diwakilkan, saya biasanya mendelegasikan Edo atau rekan-rekan yang lain untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Jika bertabrakan dengan agenda kuliah atau harus ada tugas yang harus saya kerjakan. Jadi jika mengenai
masalah pembagian waktu, Ya. itu sebenarnya tidak ada tips atau bagaimanapun itu dari saya. Karena semua itu kita akan bisa jika terbiasa. Ya. Jadi jika kita biasa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, nanti secara hari demi hari kita udah biasa melewatinya. Ya. Tidak jadi menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Jadi intinya untuk mensinkronkan kuliah dan kegiatan atau pelayanan itu intinya kita berdoa saja dan Ya. yakinlah kalau kegiatan kita dapat jalan dengan lancar karena Ya. kita tidak berdiri sendiri. Baik. Gitu, Bang. Baik Edo, menjadi pelayan semuanya ini kan sesuatu yang mulia ya. Tetapi apalah artinya pelayanan itu lalu kuliah kita justru terbengkalai. Nah ini kan dilematis. Tadi dalam surat Yakobus itu katakan kita berdoa lalu kita meminta sesuatu dan itu tidak dikabulkan karena itu untuk memenuhi hawa nafsu kita. Nah banyak orang Bunda itu menghabiskan waktunya bukan untuk kegiatan kuliah dan pelayanan, tapi justru misalnya nongkrong ya kan. Apalagi di kota Pontianak ini banyak tempat tongkrongan yang enak ya, di mana-mana ada. Nah bagaimana mensinkronkan ini? Kita butuh pergaulan juga yang sehat, tetapi kita juga wajib melayani dan tugas utama kita kuliah. Nah bagaimana nih? Kalau menurut saya itu lebih ke pembagian waktu, Bang. Iya. Bagaimana kita memanajemen waktu kita. Ya. Lebih tepatnya lagi ada hal yang harus kita utamakan yaitu kuliah. Ya. Kemudian yang kedua itu saya rasa kalau kita hanya kuliah ya sebagai mahasiswa saja kan, tidak mau berorganisasi dan juga mengenal lebih jauh gitu kan. Mungkin kita bakalan susah gitu. Yeah. Karena manusia ini yang saya rasakan ya, saya tidak bisa bergerak sendiri gitu. Saya perlu kawan, saya perlu relasi juga gitu kan. Dan juga dari relasi yang saya kenal ini sangat membantu gitu, Bang. Ya. Bukan hanya membantu dalam perkuliahan saya saja, membantu saya dalam pelayanan juga, seperti itu. Baik, Doni. Yang namanya orang muda Katolik itu kan tidak dibatasi ketika sekedar hanya mahasiswa ya. Setelah lulus menjadi sarjana ini kan ketika masih belum menikah dan batasannya sampai usia 35 ya idealnya. Tetap harus menjadi orang muda Katolik yang melayani sesama dan juga melayani banyak hal ya, pekerjaan, kemudian masyarakat dan sebagainya, apalagi nanti kalau sudah bekerja. Nah, apa pengalaman yang menarik bagi Doni kan? Pernah menjadi ketua dan juga pernah menjadi mahasiswa dalam pelayanan-pelayanan tersebut, sehingga memotivasi kawan-kawan muda, baik yang orang muda di tingkat SMA atau di mahasiswa, untuk selalu siap melayani dan mau melayani. Baik Bang, jadi kalau menurut saya sih sebenarnya yang paling penting dari semua itu adalah relasi. Ya. Jadi relasi tersebut yang kita bangun sekarang itu tidak bakal kita istilahnya bisa dibilang bergunanya bukan hanya untuk saat jangka pendek saja. Ya. Untuk kedepannya juga pasti sangat diperlukan, yang mana dalam bisa disebut dalam lingkup pekerjaan juga butuh relasi juga. Jadi motivasi atau apa yang sudah dilaksanakan ini itu sebenarnya kita tidak bisa, istilahnya kayak kami yang baru bisa dibilang baru jadi mahasiswa nih terus ikut kegiatan pelayanan dan lain sebagainya. Sebenarnya kurang bisa juga untuk memotivasi adik-adik untuk ikut gitu. Kalau misalnya mereka dari kemauan dalam diri mereka sendiri itu tidak ada. Yeah. Jadi salah satu faktor yang penting juga adalah kemauan dari diri sendiri untuk melayani sesama gitu, Bang. Mau ya. Ya. Baik, Erik. Tadi kan Doni dah katakan mau. Mau ini kan dari dalam ya, bukan dari luar. Kalau mau dari luar itu biasanya orang akan sia-sia saja. Menjadi pengurus atau ikut pelayanan, menjadi kepanitiaan atau
dalam kegiatan gereja hanya disuruh orang atau disuruh orang tua atau disuruh kawan, pasti motivasinya itu, semangatnya itu agak rendah. Nah, bagaimana menumbuhkan semangat dalam diri Erik dan juga dalam diri kawan-kawan supaya mau melayani dengan tanpa ya mengeluh lah. Kata Yesus tadi kan, mereka mengeluh dan membicarakan yang terbesar, apalagi wah itu peran ketua tuh, saya ketua saya harus ngatur kan. Ini kan terkadang ego tadi itu, kata Rasul Yakobus itu kan terjadi, mementingkan individualisme gara-gara saya ini ketua harus didengarkan. Silakan. Ya, jadi selama saya menjadi mahasiswa, khususnya di Fakultas Teknik, Ya, terkhususnya lagi di organisasi Kapatipa. ya, Ya, jadi pengalaman di situ dalam kita berkegiatan atau berorganisasi mahasiswa, banyak kegiatan yang berkumpul. ya, Nah, di mana kalau di Kapatipa, kegiatan berkumpulnya seperti dalam kegiatan doa-doa dan lain sebagainya mengenai kegiatan rohani atau kekatolikan. Jadi secara berangsur-angsur perlahan iman kita terbentuk di situ. ya, Yang dimana kalau yang awalnya kesadaran kita belum tinggi mengenai keimanan dan arti pelayanan, pelan-pelan itu bertumbuh dalam suatu komunitas tadi. Jadi dalam pelayanan saya saat ini, perkumpulan atau dilema dalam satu organisasi itu sungguh sangat banyak. Akan tetapi di mana saya harus menyadarkan kawan-kawan yang lain, ya, kita melayani harus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Karena jika kita mengeluh, tidak ada yang bisa kita selesaikan. baik, Jadi sebagaimana kita seorang ketua harus bisa menjadi motivator atau menjadi pedoman atau pemimpin bagi kawan-kawan. Di mana ada suatu masalah, kita cari solusi. Di Ya. mana ada masalah, cari solusi. Karena jika kita mengeluh terus, tidak ada yang bisa kita selesaikan, Bang. ya. Baik Edo, kemarin kan ada misa penyambutan mahasiswa Katolik baru ya di Fakultas Teknik, luar biasa. Itu adalah suatu hal yang memang wajib dilaksanakan setiap tahun ya. Karena kita bersyukur kita mendapatkan pelayan-pelayan baru ya, dan kita bina nanti biar bisa melayani lagi. Pada tahun depan mereka bisa jadi pengurus dan panitia, karena kuliah di teknik kan tidak mungkin lama, hanya 4 tahun saja ya. Sama seperti Doni tadi 3 tahun 9 bulan. Kalau lama-lama nanti justru kita yang akan menjadi dilematis. Nah, program-program ini disinkronkan dengan waktu-waktu kuliah ini. Nah, ini yang penting, bagaimana memprogramnya ini. Silakan. Baik, memprogramkan ini tentunya butuh waktu, Bang, ya. Ya. Tentunya persiapan untuk misa penyambutan sendiri itu udah berjalan selama 1 bulan. Bahkan pada saat setelah Musta itu misa penyambutan ini udah di ini juga, udah ada di dalam prokja juga. Kemudian untuk teknisnya kan itu dibahas udah sekitaran Hamin 2 bulan gitu. Jadi sebenarnya untuk program kerja misa penyambutan ini udah lama gitu. Yeah. Cuma supaya lebih matang lagi, kita rapatkan lagi, kita koordinasikan lagi sebagaimana baiknya. Dan juga di misa penyambutan ini tujuannya yang kami harapkan itu lebih ke merangkul ya. Karena bukan hanya sekedar misa terus balik, tapi setelah misa itu ada berbagai agenda yang tujuannya untuk mempererat ikatan antara mahasiswa baru dengan mahasiswa teknik yang udah lebih dulu masuk ke Fakultas Teknik. Baik. Untuk harapan sendiri sih untuk para mahasiswa baru ini, semoga bisa lebih mantap lagi lah daripada ke abang ya kan, harapan kita, karena mereka yang bakalan melanjutkan gitu ke depannya. Baik, Doni sebagai alumni kan masih mau hadir kan. Biasanya kalau udah alumni dan juga sudah ibaratnya ex ketua, mantan ketua, urusan kamu lah, saya kan sudah capek dulu. Tetapi semangatnya luar biasa untuk mendampingi adik-adik ini hadir dalam misa penyambutan dan memberikan motivasi-motivasi ya kan, pasti kan ikut hadir juga di rapat dalam program-program yang lainnya kan. Nah, ini
kalau diminta ya kan, bahkan mungkin WA mungkin ya, kan pendapatnya itu penting untuk memotivasi adik-adik. Nah, bagaimana komitmen Doni sebagai bentuk pelayanan kasih kepada mereka? Silakan. Jadi disinilah di keluarga Kavativa inilah kami dibentuk dari awal, yang mana di sini sudah terasa seperti keluarga. Jadi secara logika itu tidak mungkin kita akan meninggalkan keluarga kita begitu saja. Luar biasa. Jadi selagi saya masih bisa hadir di suatu kegiatan atau rapat gitu, jika tidak ada halangan saya akan hadir. Selama masih sekarang kan masih stay di Pontianak gitu Bang. Ya, sampai menunggu wisuda ya. Ya. Jadi selagi masih bisa datang ya saya usahakan datang jika tidak ada halangan gitu. Ya, Erik, pelayanan kita ini kan tidak hanya terbatas di kelompok mahasiswa kan, karena ada kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam pastoral kemahasiswaan kan. Kita diminta menjadi panitia untuk melayani juga kampus-kampus lain, melayani orang muda lain ya kan. Bahkan kita mungkin nanti diminta lagi untuk melayani di daerah mana begitu. Nah, mungkin bisa diberikan motivasi kepada kawan-kawan mahasiswa baru ya, terutama mahasiswa Katolik baru, untuk siap dan mau diutus untuk pelayanan. Silakan. Ya. Jadi untuk mahasiswa baru di Fakultas Teknik maupun di luar Untan, jika kita menjadi seorang pelayan, kita harus sungguh-sungguh. Dalam artian dimanapun kita diutus, kita harus siap. Nah, jadi banyak kegiatan pelayanan yang kita hadapi ke depannya. Jadi itulah kewajiban atau tanggung jawab kita sebagai orang muda Katolik. Jadi kita harus bisa melayani dimanapun kita berada. Dan banyak juga hal yang akan kita dapatkan dalam pelayanan itu. Pertama yaitu relasi, ilmu, dan pengalaman-pengalaman lainnya. Yang tentunya itu positif bagi kehidupan kita ke depannya. Jika kita terbiasa melayani, maka akan ada banyak berkat yang akan kita dapatkan. Jadi bagi adik-adik mahasiswa baru, jangan takut untuk berkegiatan, jangan takut melayani, karena semua pelayanan kita akan ada imbalannya nanti ke depannya. Baik. Edo, agenda terdekat dalam kegiatan pelayanan yang akan diadakan apa? Silakan. Untuk kegiatan pelayanan sendiri, ini lebih, kalau untuk di Kavativa itu ada turne ya Bang. Kemudian ada nanti itu ada pembinaan Kavativa juga, itu retreat, seperti retreat juga. Terus yang akan dilaksanakan di bulan Oktober untuk yang di luar organisasi kampus itu ada Catholic Youth Fest. Diadakan oleh pastoral mahasiswa. Dan itu bakalan dilaksanakan di Rumah Radang. Jadi untuk event-event yang ada di situ dan perlombaan ya, lebih tepatnya ada lomba tari kreasi, lomba video, dan juga lomba vokal grup. Baik. Oke. Dan untuk progres dari lomba video, karena Kavativa ikut kan, kami mengenalkan juga ya syuting lah ya gitu. Syuting film. Jadi udah 50% ya. Dan nanti video tersebut belum tahu nanti bakalan dipresentasikan di mana, apakah kita hanya mengirim file saja kan ke panitia pastoral mahasiswa. Harapannya semoga bisa menang lah seperti itu. Dan luar juga biasa. saya rasa dengan adanya Catholic Youth Fest untuk event terdekat ya, Catholic Youth Fest ini sangat bagus gitu, sangat memotivasi jiwa-jiwa orang muda Katolik, karena dengan adanya ini kreativitas orang muda Katolik itu dapat berkembang dan juga bisa mengajak atau merangkul lebih banyak orang muda Katolik lagi supaya menjadi pelayan yang siap diutus. Baik. Seperti itu. Para pendengar dari Pro 1 Pontianak, demikianlah dialog kita dalam Lentera Minggu, para orang muda yang sungguh luar biasa ini. Terima kasih ya Doni, Erik, dan Edo. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Anak manusia akan diserahkan, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi pelayan dari semuanya. Mari kita tutup Lentera Minggu kita dengan berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkau selalu menyertai dan membimbing kami.
Berkatilah kami agar kami tetap mau melayani dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve, mari terima kasih untuk kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.